Selamat malam semuanya, kembali lagi pada saya Agnes Cecilia Sinaga Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menampilkan hasil dari proyek yang telah saya lakukan, di mana yaitu sebuah piramida atau maze, ya, di mana nantinya ketika kita akan mengklik atau menekan tombol start ini, maka waktu akan berjalan dan nanti kursor kita ini akan yang bermain sebagai user dan kursor kita ini akan mengarah pada checkpoint nomor 1 ini. Nah, disinilah dimulai awal start. Kemudian, setelah nanti mulai, setelah kita klik nanti start, maka kursor akan langsung ke sini dan permainan sudah bisa dimulai dan kita harus melewati dari jalan yang tidak terkena oleh dinding ataupun pembatas berwarna hijau ini dan tidak boleh kena blok, dan yang biru ini adalah jalan. Ya, yang merah, yang coklat ini adalah constraint, di mana dia adalah blok atau penghalang yang bergerak dan tantangan yang akan menghalangi kita untuk mencapai checkpoint kedua. Setelahnya, setelah kita sampai ke checkpoint kedua, kita akan lanjut ke checkpoint ketiga. Setelah checkpoint ketiga, keempat, 5, 6, dan sampai finish. Nah, satu hal lagi, kita tidak boleh kena. Ingat, kita tidak boleh kena mengenai dinding warna hijau ini. Apabila kita mengenainya ataupun blok yang coklat ini ataupun constraint-nya, maka kita akan kembali ke titik awal di mana kita berada tadi. Misalnya kalau kita tadi memang masih di sini, sudah kena di luar, mengenai atau tanpa sengaja kita terkena dengan dinding pada hijau ini ataupun bloknya, maka kita akan kembali ke titik 1. Lain hal, tadi kalau kita pada di titik kedua, sudah sampai di titik kedua, terus kita terkena salah satu blok di sini, maka kita akan kembali ke titik 2. Jadi dia akan kembali ke titik di mana awal kita berada. Begitulah dia. Maka langsung saja kita mulai. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa kursor kita akan berada pada checkpoint pertama, karena ini adalah titik awal start kita memulai permainan. Kemudian kita ikuti, kita harus cari jalan. Bagaimana caranya biar bisa kita mencapai checkpoint kedua ini? Maka kita harus mengikuti jalan. Kita harus mencari jalan dari sini. Tidak boleh terkena ya. Terus waktu terus berjalan sampai di checkpoint kedua. Setelah kita sampai di checkpoint kedua, kita harus mencari jalan bagaimana untuk sampai ke checkpoint ketiga. Maka kita harus melewati dari jalan ini. Terus, jangan sampai kena constraint ataupun blok. Oh, kita kembali lagi karena saya tadi sudah terkena oleh constraint dan dinding dari hijau ini saya juga tadi mengenainya, akhirnya saya mengulang kepada titik awal di mana saya tadi berada, yaitu titik checkpoint kedua. Karena tadi saya berada di sini. Maka kita lanjut lagi. Oke, hati-hati saja. Perlahan tapi pasti kita harus menemukan jalan menuju checkpoint ketiga. Jangan sampai kena. Sejauh ini menegangkan bukan? Karena ya desainnya juga sangat rumit dan tidak mudah. Hampir sudah 103 detik terlewati waktunya. Akhirnya kita sampai ke checkpoint 3. Maka kita harus mencari jalan menuju checkpoint keempat. Maka kita harus melewati dari bawah ini. Pelan-pelan. Jangan sampai terkena. Saya juga bingung dari mana jalannya. Oke. Terus
Jangan sampai kena yang hijau ataupun yang coklat ini ya. Pelan-pelan tapi perlahan. Bisa. Ya, kita sampai di checkpoint keempat. Ya, begitu lama memang. Lanjut, kita harus ke checkpoint kelima. Maka akan panjang ini. Makin besar tantangannya. Oke, oke. Sejauh ini masih mulus. Perlahan-lahan. Jangan sampai kena. Oke, selesai. Kita sudah sampai di checkpoint kelima. Maka kita lanjut ke checkpoint keenam. Checkpoint keenam. Uh, menegangkan sekali. Kena. Oh, kena lagi. Sudah dua kali ya. Kita coba lagi. Pelan saja. Sampai mengenai lagi di tembok hijaunya ya. Jangan sampai kena lagi. Karena akan mengulang kepada titik awal. Dan itu akan sangat menyebalkan sekali. Oke. Sejauh ini masih mulus. Menegangkan sekali. Jangan sampai kena constraint-nya yang berwarna coklat ini. Oke. Oke. Alright. Kita sampai kepada checkpoint ke-6. Maka, untuk sampai ke finishnya, ya tinggal sedikit langkah lagi. Lanjut. Ya, bernapas dulu di sini ya. Karena sejauh yang sudah kita lewati sangat panjang, jadi harus berhati-hati. Jangan sampai kena. Oke. Kita tunggu constraint-nya ke bawah. Oke. Akhirnya, kita sudah sampai di checkpoint terakhir. Ya, yang tanda love ini adalah tanda finish ya. Karena, kenapa saya buat tanda love? Karena saya sangat suka bentuknya. Artinya bawa tanda keselamatan. Begitulah dia. Nah, setelah selesai, dia akan muncul. Selamat Anda telah menyelesaikan tantangan ini. Ini sebagai message bahwa Anda telah menyelesaikan permainan yang telah kita lakukan. Begitulah dia. Kita klik OK. Nah, berhenti. Berhenti permainannya. Jika kita ingin bermain kembali, kita cukup klik play again. Baiklah, sekianlah hasil yang bisa saya berikan ataupun penjelasan yang telah saya katakan mengenai atau saya ucapkan mengenai project pada hari ini. Kiranya semoga permainan ini bermanfaat dan menarik perhatian para